Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanum dari kelas 4 akan menceritakan dongeng tentang Legenda Batu Maling Kundang si Anak Durhaka. Pada zaman dahulu di Padang Sumatera Barat, tepatnya di Pantai Air Manis, ada seorang wanita yang bernama Mande Rubaya. Sebelumnya Mande Rubaya dengan suaminya hidup di pedalaman. Karena kehidupan mereka di sana kurang beruntung, akhirnya mereka pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Di sana mereka bersyukur karena mendapatkan rezeki yang lancar. Hidup mereka sekarang tidak sesulit saat mereka tinggal di pedalaman. Beberapa tahun berlalu. Akhirnya mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayangi oleh orang tuanya. Kira-kira ketika Maling Kundang berumur 10 tahun, ia diajak ayahnya ke laut untuk diajari menjadi nelayan sejati sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan menjadi orang yang cerdas dan tangguh. Meski masih anak-anak, sudah nampak pada diri Maling Kundang, wataknya berkemauan keras, otaknya cerdas, pandai bergaul sehingga disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari, sang ayah pergi untuk melaut. Sang ayah berkata kepada Maling Kundang, "Maling Kundang, ayah berangkat. Baik ya bersama ibu, jangan nakal," kata sang ayah. "Ya ayah, aku akan baik-baik saja bersama ibu," kata sang anak. "Istriku, aku berangkat. Jaga Malin baik-baik." "Ya, jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak kita satu-satunya dengan jiwa ragaku. Berangkatlah suamiku. Doa kami selalu menyertaimu," kata Mande Rubaya. Tidak seperti biasanya, ada rasa haru di hati Mande Rubaya. Kepergian suaminya kali ini sangat berat. Entah kenapa dia mendapatkan perasaan seperti itu. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Maling Kundang masih sempat melambaikan tangan ketika ayahnya melangkahkan kaki menuju perahu. Pada suatu hari di kampung nelayan dilanda penyakit yang mematikan. Banyak orang yang terkena penyakit itu, termasuk Maling Kundang. Mande Rubaya sangat gelisah karena sudah beberapa hari ini suaminya tidak pulang ke rumah. Dan penyakit Maling Kundang semakin hari semakin parah. "Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang? Apakah ia mendapatkan musibah di tengah lautan?" tanya Mande Rubaya dalam hati. Tak terasa air matanya berlinang. Dengan sebisa-bisanya ia berusaha mengobati Maling Kundang. Dia mendatangkan tabib terkenal untuk mengobati anaknya. Ia berdoa siang malam untuk kesembuhan sang anak. Atas kesungguhan usahanya dan ketulusannya, keadaan Maling Kundang semakin hari semakin membaik. Akhirnya Maling Kundang pun sembuh dari penyakitnya berkat usaha keras ibunya yang membuat nyawa Maling Kundang yang hampir melayang bisa diselamatkan oleh
Demikianlah perjuangan Mande Rubaya membesarkan anaknya dengan limpahan kasih sayang. Malin Kundang pun juga sangat sayang kepada ibunya. Karena tak tahu lagi berita suaminya, maka Malin Kundang membanting tulang dengan berjualan kue ke kampung-kampung. Hasilnya cukup untuk ia makan dan anaknya yang sudah yatim. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya masih membekas pada dirinya. Ia sudah seringkali mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Ia seorang pemuda yang cerdas dan tidak sombong. Hasil tangkapan ikannya melebihi teman-temannya, sehingga dia disukai banyak teman-temannya. Tetapi ia tidak puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai dan merenung. Kalau aku tetap di sini, hidupku akan begini. Demikian pikirnya Malin Kundang. Aku tak ingin nasibku tetap seperti ini. Ibuku sudah tua. Sebagai seorang anak, aku belum pernah menyenangkan hatinya. Aku harus merantau. Semoga nasibku baik. Jika aku sudah kaya, maka emakku akan ku ajak dan ku bangunkan rumah yang bagus dan indah. Tak hanya di tepi pantai, di rumah pun ia sering melamun. Sampai sang ibu menegurnya. "Oh, apa yang kau menungkan anakku?" tegur Mande Rubaya. "Oh, emak, tidak apa-apa," jawab Malin Kundang. "Apakah karena kau sudah akil balik maka kau memerlukan gadis untuk mendampingi hidupmu?" "Ah, emak, aku tidak pernah memikirkan hal itu." "Lalu, apa yang kau sembunyikan dariku, nak? Coba ceritakan," kata Mande Rubaya. Malin Kundang terdiam. Di satu pihak, ia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua. Harusnya ia tinggalkan ibunya seorang diri. Di sisi lain, ia merasa harus pergi dari kampung halamannya untuk merubah nasibnya. Dengan berat hati akhirnya dia berkata, "Emak, izinkan aku pergi merantau, mengadu nasib untuk mencari rezeki." "Tapi anakku, bukankah di sini kita tidak pernah kekurangan?" "Ibu masih sanggup untuk berjualan kue." "Benar, Mak, kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi apakah emak puas dengan keadaan hidup seperti ini?" "Jadi, apa yang kau inginkan, Malin?" "Mak, aku selalu bermimpi tentang rumah yang bagus, pakaian yang indah, dan mahal. Nasib kita tidak harus seperti ini. Emak tidak usah bekerja menjual kue. Kalau aku berhasil, akan kusediakan beberapa pelayan yang akan memenuhi segala keperluan ini." Mande Rubaya terharu mendengar perkataan anaknya. "Oh Malin, jika kau hendak pergi merantau semata-mata hanya karena ingin menyenangkan dan membahagiakan emak, sungguh mulia cita-cita itulah tanda kau adalah anak yang berbakti." "Memang itulah cita-citaku, emak. Kalau begitu, aku tidak keberatan sewaktu-waktu kau boleh pergi." "Oh, jadi emak mengizinkan aku merantau?" "Ya, emak mengizinkanmu," kata Mande Rubaya. Setelah mengadakan persiapan, akhirnya Malin Kundang pun meninggalkan kampung halaman pantai air manis. Sang ibu melepaskannya dengan cucuran air mata dan iringan doa. "Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala mara bahaya." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Ia
Ia membekali Malin Kundang dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah sekian lama dalam perjalanan, akhirnya Malin pun sampai ke tujuannya. Dia berada di pelabuhan besar yang ramai dengan para pedagang dan kapal-kapal layar yang besar. Di dermaga pelabuhan nampak sebuah kapal besar yang hendak bersiap berlayar menuju negeri seberang. Malin mendekati kapal itu. Ia bertemu dengan nahkoda kapal. "Saya bermaksud mencari pekerjaan di kapal. Tolonglah Tuan, pekerjaan apapun yang Tuan berikan akan saya laksanakan," kata Malin Kundang. Sang nahkoda pun menjawab, "Betul, kau mau bekerja apa saja di kapal ini?" "Betul, Tuan." Mulai saat itu, Malin bekerja sebagai awak kapal dagang. Mula-mula ia bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal. Karena ia rajin dan cerdas, ia disayangi oleh sang nahkoda kapal. Tapi tak jarang jika waktu luang, ia membantu keperluan pribadi sang nahkoda. Ia juga bersedia memijatkan sang nahkoda jika sedang kelelahan. Rupanya pijatan Malin Kundang itu sangat enak di tubuh nahkoda. Jadinya Malin Kundang menjadi anak kesayangan sang nahkoda. Walau demikian, Malin tidak bermalas-malasan. Apa yang harus ia kerjakan di kapal itu tanpa harus menunggu perintah sang nahkoda. Mengangkut barang-barang berat tidak menjadi masalah baginya. Lama-kelamaan, sang nahkoda yang tak punya anak menganggap Malin sebagai anaknya sendiri. Malin diajari tata cara mengemudi kapal. Ia juga diajari cara berdagang, membawa barang-barang langka di suatu pulau kemudian dijual di pulau lain dengan harga mahal. Ketika sang nahkoda berusia lanjut, Malin Kundang diangkat sebagai penggantinya. Malin sangat pandai dan berbakat menjadi pedagang. Dalam beberapa tahun saja, ia sudah memiliki kapalnya sendiri. Ia berniaga ke berbagai negara. Setelah sekian tahun, ia sudah berhasil menjadi saudagar muda yang terkenal. Di sebuah pelabuhan di negeri Malaka, ia mendirikan bangunan megah untuk kantor dagangnya. Keberhasilan dan kemasyhurannya sampai ke negeri Minang, tempat kelahirannya. Semakin hari hartanya semakin melimpah, status sosialnya makin meningkat. Ia bukan lagi anak yang berasal dari desa, melainkan seorang bangsawan muda kaya raya yang disegani para hartawan dan pedagang. Dengan kekayaan dan statusnya sebagai bangsawan dan hartawan, sangat mudah bagi Malin Kundang untuk memilih gadis cantik sebagai istrinya. Gadis pilihannya pun bukan orang sembarangan. Ia adalah putra seorang saudagar kaya raya yang sudah dikenali. Sebagai istri Malin Kundang, pesta pernikahan mereka dilaksanakan dengan penuh meriah. Malin Kundang sama sekali tak ingat lagi kepada ibunya. Ia menikmati kehidupannya yang mewah bersama istrinya. Dengan menjadi menantu saudagar kaya, kedudukan Malin makin hari makin mantap dan sejahtera. Sementara itu, hari-hari terasa lambat bagi Mandi Rubaya. Setiap hari dan sore Mandi Rubaya memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya kini? Jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai, dadanya berdetar-detar. Ia menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya, tetapi semua kapal atau nahkoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan atau memberikan pesan kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mandi Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia.
Jika berjalan, ia mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandirubaya mendapatkan kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka bahwa Malin sekarang telah menikah dengan seorang gadis yang cantik, putri seorang saudagar kaya. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintih Mandirubaya setiap malam. Ya Tuhan, lindungilah anakku dari segala mara bahaya. Pertemukanlah ia denganku sebelum ajal datang menjemputku. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin belum juga datang menengoknya, namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah dan kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merabat, tampak sepasang pemuda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyuman. Mereka bahagia. Mereka disambut dengan meriah. Mandirubaya yang sudah tua renta terbaring sakit di rumahnya. Burhan dan istrinya, teman Malin sejak kecil, segera mendatangi Mandirubaya. Mereka memapah Mandirubaya yang berjalan tertatih-tatih menuju tepi pantai. Dengan susah payah Mandirubaya ikut serta melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin sekali bahwa laki-laki muda itu adalah anak kesayangannya, Malin Kundang. Dari kejauhan ia berteriak, "Malin, anakku!" Belum lagi ketua desa sempat menyambut, Bu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku," katanya menahan isak nangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terpana-pana dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang cantik itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelumnya dia sempat berpikir dengan tenang. Istrinya cantik itu meludah sambil berkata, "Cih, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Lalu dia meludah lagi, "Bukankah kau dulu mengatakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang seraja dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu sampai wanita itu terguling-guling ke pasir. Mandirubaya hampir tak percaya pada perlakuan anaknya. Dia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, anakku, aku ibumu, nak." Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya karena ia malu kepada istrinya. Dan wanita itu berengsut hendak memeluk kakinya. Malin menendangnya sambil berkata, "Hai, perempuan tua, ibu tidak seperti engkau melarang dan dekil." Wanita tua itu terkapar di pasir. Burhan dan istrinya hampir tak percaya melihat kejadian itu. "Malin," teriak Burhan, "setega itukah hatimu? Dia adalah ibumu, ibu kandungmu sendiri. Siapa pula kau, anak muda?" Hardik Malin pada Burhan. "Aku tidak mengenalmu," bentak Malin.
Made Rubaya yang berusaha terkapar dengan susah payah dibantu istri Burhan segera bangkit. Malin, benarkah kau sudah lupa pada aku, ibumu Made Rubaya? Aku ibu kandungmu, Malin. Hai wanita tua dan miskin, aku saudagar kaya, bukan anakmu. Nyalah kau dari hadapanku. Perempuan itu akhirnya hanya bisa menangis. Ya Allah, Malin Kundang rupanya malu mengakuiku sebagai ibunya. Tiba-tiba Malin menunjuk ke arah bendahara kapal. Hai bendahara kapal, berilah wanita itu uang agar dia tidak mengganggu. Made Rubaya cepat menyaut, tidak, aku tidak butuh uang. Aku hanya butuh pengakuan darimu. Sudah kukatakan, aku bukan anakmu. Kau bukan ibuku. Jika kau memaksaku, akan kusuruh orang-orangku berbuat kasar kepadamu, kata Malin Kundang. Made Rubaya terhenyak, benar-benar hancur hatinya. Dengan lemas ia berkata lembut, baiklah anak muda, mungkin mataku sudah rabun, salah mengenal orang. Untuk itu aku minta maaf kepadamu karena aku telah mengganggumu. Nah, begitu kau saja tahu diri sejak tadi, sebut Malin. Tiba-tiba Made Rubaya mampu berdiri tegak. Entah kekuatan apa yang menyertainya. Sang matanya berkilat-kilat. Ketika berbicara, suaranya terdengar lembut. Tetapi anak muda, jika kau adalah anakku, akan kuberi nama Malin Kundang yang kukandung selama 9 bulan 10 hari dan kubesarkan dengan cucuran air susuku, maka terkutuklah engkau. Semua orang kaget mendengarkan ucapan wanita itu. Wanita tua itu kemudian bersimpuh di atas tanah. Dengan sungguh-sungguh ia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lebih tahu hukuman apa yang harus kau berikan kepada anak durhaka ini. Anak yang telah mencaci maki ibunya sendiri, menghina ibunya di hadapan istrinya dan orang-orang lain. Ya Allah, tunjukilah kebesaranmu. Malin Kundang dan istrinya berserta seluruh awak kapal dan penduduk yang berkerumunan merinding mendengar ucapan Made Rubaya. Burhan, mari kita tinggalkan tempat ini, kata Made Rubaya. Wanita itu segera dipapah menuju rumahnya. Orang banyak terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Rombongan Malin Kundang juga segera kembali ke kapal. Tak berapa lama pantai air manis sudah sepi. Kapal berlayar ke tengah laut, meninggalkan bekas kekecewaan seorang ibu yang sia-sia. Di dalam kapal pesiar yang mewah, Malin Kundang nampak gelisah. Bagaimana ia tak bisa membohongi diri sendiri yang lagi membayangkan kutukan ibunya. Terbesit rasa sesal di dalam hatinya. Mengapa aku tega berbuat demikian, padahal dia adalah ibu kandungku sendiri. Di sudut hatinya yang lain, ia menghibur diri. Mudah-mudahan wanita itu bukan ibunya. Kutukannya tidak menjadi kenyataan. Ia ingat istrinya. Jika ia ingat istrinya, ia jadi gemetar. Justru karena rasa malu kepada istrinya, ia telah tega berbuat jahat terhadap ibunya. Gara-gara ucapan yang hinaan istrinya, ia jadi ikut-ikutan menghina ibunya sendiri. Oh ibu, tanpa sadar terdengar teriakan lirih dan bibir Malin Kundang. Maafkan anakmu ini. Istri Malin yang berada di sampingnya kaget mendengar ucapannya. Kanda, ada apakah kiranya? Apakah wanita tua itu benar-benar ibumu? Tanya istri Malin Kundang dengan gelisah. Kapal terus bergerak ke tengah laut, memulai Gunung Monyet, terus menuju Melaka. Tiba-tiba, cuaca yang tadinya cerah berubah total menjadi kelam, bahkan menjadi gelap. Tak berapa lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya disertai badai. Langit semakin
tenggelam, angin bertiup semakin kencang, gelombang lautan semakin membumbung tinggi. Tiba-tiba terdengar suara halilintar semakin halilintar menyambar membelah langit. Disusul hujan badai yang menimbun gelombang besar, mengamuk dan menakutkan. Jika alam sudah murka, tak ada lagi kesombongan manusia. Mereka hanya berusaha semampunya, lalu pasrah kepada Sang Pencipta alam. Seluruh awak kapal, akhirnya seluruh awak kapal ketakutan. Paling Kundang keluar dari bilik menuju ke ladak kapal. Dia berusaha memberi arahan kepada anak kapal agar dapat mengendalikan kapal yang tak terkendali arahnya. Tiba-tiba nampak bayangan bunyi yang tua renta terbayang pula saat mendorong wanita itu hingga rebah ke kanan. "Emak!" Tanpa sadar ia berteriak. Istri Malin kaget. Ia ikut keluar geladak, melihat suaminya kebingungan dan ketakutan seperti melihat hantu. Istri Malin kaget. Ia ikut Kakanda. "Apa yang terjadi?" tanya istri Malin. Dengan penuh rasa ketakutan khawatir. "Wanita tadi, wanita tua dan miskin itu, dia adalah ibuku sendiri. Emakku sendiri." "Apa? Wanita itu ibumu sendiri? Astaga, celakalah kita kali ini. Benar, aku telah durhaka kepada ibuku sendiri. Ibu yang telah mengandung dan membesarkanku dengan air susu dan kasih sayangnya. Sungguh aku telah berdosa. Sungguh aku menyesal." "Kakanda, mengapa kau tidak mengatakannya sejak tadi?" Malin seperti tak mendengar pertanyaan istrinya lagi. Gemuruh ombak dan petir bersaut-saut menambah seramnya suasana di tengah lautan. Tiba-tiba ombak setinggi bukit menghempas dan menerjang lambung kapal Malin Kundang. Kapal jadi terguncang hebat. Tubuh istri Malin terlempar ke laut yang sedang mengganas. "Kakanda, tolong aku." Malin hanya bisa memandang tubuh istrinya yang terjatuh ke laut. Jangankan menolong istrinya, menolong dirinya saja ia tak bisa. "Ma, ampunilah aku, cabutlah kutukanmu." Tapi suara gemuruh ombak dan badai terlalu keras dan dahsyat, menelan suara anak manusia yang bagaikan setitik debu di tengah lautan. "Mak, ampuni aku." Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rasa sakit hati seorang ibu tua telah berubah menjadi kekuatan alam yang dahsyat. Gelombang laut semakin mengganas, diiringi badai dan guntur yang membahana. Menelan teriakan Malin yang mohon ampun kepada ibunya. Tak terhindar lagi, di telur air manis, kapal Malin pun terhempas dan kandas. Malin Kundang pun tewas. Ketika matahari pagi memancar sinarnya, badai telah reda di kaki bukit. Terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itu kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampak sebongkar batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang. Anak yang durhaka pada ibunya. Setelah waktu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan sendiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Demikianlah sampai sekarang. Jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia, itu terdengar bunyi seperti lolongan jari manusia. Sungguh memilukan kedengaran. Kadang-kadang bunyinya seperti orang mengeratkannya saja. Ampun bu. Orang itu suaranya si Malin. Orang yang durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibunya, orang tersebut tidak akan masuk surga kecuali setelah mendapatkan pengampunan dari ibunya.
Demikianlah legenda Maling Kundang tentang kebenaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Yang jelas hikmah balik kisah ini adalah seorang ibu pasti sengsara dan menderita jika anaknya sudah berhasil jadi orang soleh ternyata tak mau mengakuinya. Sekian cerita dongeng dari saya tentang Maling Kundang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.